Baik Bapak Ibu, acara diseminasi pada siang hari ini akan kita mulai. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu yang hadir pada ruang pertemuan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, terkhusus di siang hari ini dalam rangka kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga nanti dalam diseminasi ini dapat memberikan nilai-nilai budaya positif yang bermanfaat untuk meningkatkan kedisiplinan dan budaya positif di SMP Negeri 2 Medoyo terkhususnya. Sebelum acara dimulai, kami memohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan status dirinya kepada kami calon guru penggerak sebagai penguatan di dalam diseminasi kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Salam bahagia. Salam bahagia. Salam dan bahagia. Itu juga ya. Nah, salam dan bahagia ibu dan bapak ibu. Jadi berarti ibu. Ya, tahu ada siang di PMR juga semua. Oke, terima kasih hari ini. Sebagai bapak itu harus selalu rela waktu pada anak-anaknya saja. Meskipun capek, kita juga harus mendampingi. Itu dari hubungan, bapak di rumah bapak itu masih. Tapi mungkin siap, karena sering dari susu pasti bangun, banyak harus sadar sekali. Maka dia itu beradanya tak tidur. Ada bulan. Kenapa? Karena demi kesehatan anaknya dia adalah bilang sehat. Padahal sakit. Besok dia anaknya sakit padahal sehat. Kok anak badan sakit padahal sudah marah dengan ya. Tapi di sini karena guru penggerak, saya harus kalau tidak bergerak. Jadi dari bilang-bilang itu, karena sudah ada film cetaknya di sana. Yang ikut nama guru, saya jadinya sudah rahasia cara ini. Bu Sudati, mana? Hari sini di mana? Bu Supandi sehat. Menyebarkan pemahaman dan pengetahuan budaya positif bagi bapak ibu yang belum. Apakah masih muda ya? Muda ya. Sekali sih saya ibu. Dengan kegiatan ini kan budaya positif ini bersyukur apa ibu diajak ya. Bersyukur dan apa karena ada yang lahir itu juga. Ya. Tapi ada masing-masing kita lain pas dari orang. Ini budaya itu harus dipositifkan. Ya. Walau lain dengan tersinggung dengan lain. Ya, ini budaya positif. Sekarang bagaimana berkembang budaya positif di sekolah, dimanapun berada, di komunitas manapun berada, agar bisa melaksanakan budaya positif itu memberi manfaat pada diri sendiri dan kan itu salah satu tujuan. Ya. Nah terkait dengan hal ini rasanya kan sudah tidak perlu banyak bicara. Itu yang mohon saya itu karena kita sudah sebenarnya banyak punya budaya positif yang sudah kita terapkan, cuma belum memahami pengetahuan tentang budaya positif. Ada budaya positif yang mana namanya keyakinan, yang mana namanya hukuman, mana namanya konsekuensi, ya itu biar dipahamkan. Sehingga sekarang Bapak Ibu juga berhati-hati dalam mengambil tindakan. Tidak boleh menghukum, tetapi sing hukum, sing jerak, sing kesiswaan, sing banyak, sing mentok, sing puas membina murid.
saya harus aset nanti diasi ada orang tua ya, ada ngamuk orang tua nanti buat sampah di ruangan saya, anaknya sih pada begitu. Tapi sekarang tidak boleh, saya sering tidak peraturan karena kalau dilihat sering itu 5 tahun saja mendeng pinggir hasil ya kadang-kadang dengan kata-kata ya syukur aman. Cuma parkir itu orang tua gitu. Nah budaya-budaya itulah yang harus kita kembangkan sebentar sehingga Bapak Ibu nanti semua paham. Semua ada guru yang tidak terlibat dalam kegiatan. Ya paham. Dan yang dari 7 kali kegiatan itu 6 kali ya karena 1, 2 itu gabung. Ada guru yang siman jadwal itu. Itu pada ini semacam Pak Morgan, Pak Ibu, Pak Ibu, Pak Bensin, Pak Siswa dan lain. Ya, karena dia menyebarkan budaya positif di SMP yang lain. Omongan kelas sekolah yang lain itu. Saya pengen aja kelas sekolah ini. Ada yang melakukan dan sengaja untuk upacara bendera ini. Ya, budaya positif itu. Ya, apa yang saya lakukan itu dia merasa nah itu ya orang jadi yang kita lakukan. Ya, karena dia juga punya budaya negatif. Semua tidak pasti semua pernah melakukan ya, pernah melakukan di dalam sendiri blog nanti hal wajar tapi untuk keselamatan diri ya. Ini dari blog maling tadi ya, kurnan dari blog misalnya bapak ya, istri itu boleh dibohong ya. Kalau istri boleh dibohong ya, ya boleh. Oh cara boleh jangan membohongin ya, cara istri boleh dibohongin ya. Itu bukan budaya ya, itu namanya keadaan yang dipaksakan dia menjadi positif. Oke. Nah hari ini terima kasih Bu Rita sudah kembali memaparkan kepada teman-teman. Harapannya adalah Bapak Ibu memahami, bisa mengeksekusi dan melaksanakan. Apalagi yang di wali kelas. Ya, tunjukkan Bapak Ibu keren dengan membuat budaya positif apa di kelas dan dikawal sampai selesai. Saya ingatkan lagi tidak ada lagi siswa itu buang sampah di WC, gitu ya. Tapi tadi kok tertib ya, saya di sini ada suara murid yang mawe-mawe, padahal ada 10 guru yang meninggalkan kelas. Ya, 10 guru meninggalkan, tapi sing ada murid dulu ya. Melihat sing ada, ketek sing ada gitu ya. Ya, jadi artinya apa? Budaya positif sudah bagus dan hanya sementara saat-saat tertentu aja. Ya, nah kalau ini bisa terus dikawal. Jadi Bu Sudani tidak banyak mempengaruhi murid dengan budaya positif. Kalau Bu Sudani pagi ngasih ngomong pasti banyak cerita. Ya, itu banyak dia punya naskah yang bisa disampaikan ke siswa. Saya tidak izin dia Pak, saya mau refleksi Pak banyak sekali. Oh ya silahkan. Ya, itu artinya dari biasanya. Itu aja, dia kata-kata karena itu punya secara batin, secara nanti dia punya. Karena dia koordinator sehat jiwa ya. Kalau hanya sehat jiwa. Oke, itu bagus itu ya, itu bagus. Muridnya dia ngomong ya. Ya, itu sehat jiwanya. Itu bagus seperti itu salah sudah setiap hari. Cuma sekarang bagaimana menanamkan anak-anak itu terbiasa juga, tidak melihat siapa yang ngomong, tapi melihat apa yang diomongkan. Kan itu prinsipnya anak-anak mau bergerak. Dan sekarang coba tantangan nanti sembahkan ini kepada wali kelas. Kamu ini boleh dibagi kaos 6 tahun itu kan udah positif. Ya, ada dulu di lapangan itu. Nah, harus bikin kelas 9 katanya ya. Keinginannya ini belum bisa kelas 9 ya. Gimana saya yang menggerakkan
Nah, secara musik dia murid beli balik dia kan dari ya jadi kelas 9 positif gitu. Nah, ya banyak sebenarnya masih harus dipositifkan, apa sampah hilang itu ya. Kebun aja kelas 9 itu kemudian juga ya sibuk kali ini semua ya mereka bisa dan semua apa itu nanti ada kebun di sana. Nah, Pak Kayu itu udah jalan kelas base atau kebun gak enak gitu. Pasti lama itu nanti lihat ya. Nah, itu ada upaya. Nah, bagaimana maksud caranya ya? Nanti yang positif yang belum di kelas itu 9F membersihin tiap lab itu ya itu belum sampai tiap lab sertifikat lab komputer itu sering ada waktu belajar kelas 9 itu bisa itu enggak itu salah satu budaya negatif yang harus kita pelajari. Yang sederhana saja membuat sampah siang hari coba tadi itu saya baru masuk saya dia buat sampah karena sampah kotak itu dulu ada cicing nah bisa dia baru panggil ya ini dulu kita anak-anak pertamanya dia dari sampai Sudani ya dengan pangkang dulu jadi Sudani diket sebelah itu ini cara pang melintang dulu ini ya dia alasan buat kontainer pak saya dari pihak nggak punya karena pohon ditebang taruh di sana sampahnya kan rusak kan dia. Oke, nah itu harapan saya adalah Bapak Ibu bisa bekerja dengan budaya positifnya lalu menerapkan dan menginisiasi kemudian mengimplementasi budaya positif dengan selanjutnya. Oke, hari ini cukup itu nanti materinya tidak dipaparkan semua. Dan saya banyak ngomong jadi mana jadi timpa itu ya itu terjadi bisa ya terima kasih silakan dilanjutkan semoga bermanfaat dan utamanya tugasnya selesai ya jangan hanya sekedar rekaman video saja tapi konteks dan kontennya juga selesai ya saya yakin ini nanti dulu hebat ya lokal ya silakan ini semua lokal lokal PKSD ada Pak Dewi ya Pak Dewi orang-orang nikah semua ya diinformasikan tadi hasil PKSD itu 1 siswa kurang 10 siswa bagus 29 sedang ada apa ya jadi itu juga dari 40 sampai kalau ambil 40 seperti itu dia ngambil 800 berarti ada 20 siswa yang bukannya bagus kan ambil 40 kan satu yang bagus dia ngambil 800 20 yang bagus itu perbandingannya ya satu yang kurang bagus berarti dari 800 siswa kita 884 ada 22 yang termasuk tidak bugar pasti manggil 22 ya kelebihan kedua-dua tidak bugar baik panjang langsung saya jadi uji bugar ya nanti tesnya bagus ya. Yang tidak buka itu kelincahannya kurang 18 menit saja nah itu informasi silakan dilanjutkan semoga menyenangkan dan berbahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan penjelasan kepada kami dan kami akan memulai kegiatan inseminasi pada saat ini. Pada Bapak jika ada acara penting bisa digunakan.
Tidak diusir Pak, mungkin silakan Pak. Ya silakan Pak. Hanya kita yang paham. Karena dari 5 sesi kemarin saya ada kuenya ada. Mungkin kue jangan saya. Jadi mana jadi? Bicara dia semua. Di sana tidak ada. Apa sih apa? Kasih ada yang belum. Andre. Udah. Seperti orang luar sih aja. Kalau ada kopi pesen sana bawa sini. Ya. Kasih. Kopi kita bawa dari Bapak pindah dari gue gitu kasih gitu. Ya, lanjut deh. Halo, Mas. Ya, baik Bapak Ibu. Hari ini kami dari CDP Angkatan 11 Kabupaten Citrana terkhusus dari PPD Wadoyo akan memberikan diseminasi penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, talking point kita pada siang hari ini yaitu konsep inti budaya positif, di mana kita akan membahas, kita akan mengetahui apa itu perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, sebelum kita mulai, saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan kalimat berikut ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Bisa diberikan alasannya? Ya, silakan Bapak. Apa alasannya kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau tidak dihukum, dia akan seperti itu lagi. Ya, terima kasih Pak atas komentarnya. Ada lagi? Bapak Ibu yang tidak setuju, siapa? Berarti mayoritasnya tidak setuju. Ya, nanti kita bahas lah ya, apakah nanti hukuman itu benar-benar bisa mendisiplinkan anak. Ya. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Ibu Widi setuju? Kenapa Ibu? Karena sekarang kan sudah tidak boleh memberikan hukuman dengan fisik, kayak kekerasan fisik. Jadi diusahakan dia supaya ada memberikan hukuman itu misalnya dengan menulis, berarti dia juga menambah wawasan dia. Ya, terima kasih Ibu, menarik sekali yang disampaikan Ibu, sudah sangat tepat ya. Ya, lanjut kita masuk ketiga. Pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Ada yang tidak? Yang tidak, Bu Mita, kenapa? Ya. Tidak diberikan penghargaan nanti kecewa. Bu Mita berpendapat kalau kita memberikan penghargaan maka akan menjadi ketergantungan. Kalau tidak diberikan penghargaan lagi nanti kecewa. Yang setuju? Pak Debi, silakan Pak Debi. Ya, kenapa setuju? Saya setuju karena penghargaan itu kan banyak. Diberikan tepuk tangan tentunya itu banyak, diberikan tepuk tangan dengan sanjungan juga bisa dapat memotivasi anak. Ya, baik, terima kasih. Pendapat Bapak Ibu setuju atau tidak setuju itu kita hargai bersama karena kita bisa melihat nanti kondisinya seperti apa di lapangannya. Nanti jatuhnya relatif juga. Tapi kalau di dalam disiplin positif, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Ya, karena hukuman ini bersifat sesaat ya. Pada saat kita memberi hukuman, dia mengikuti, tapi dalam hatinya dia sudah merasa tersakiti, ya seperti itu. Ya, next. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru menandakan sebuah pergeseran dalam cara kita memandang dan melaksanakan proses belajar.
Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang berpusat kepada siswa berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila yang kita ketahui pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, miskonsepsi ini biasanya ilusi guru kalau misalkan mengontrol murid itu adalah hal yang wajar. Ya, jadi kalau kita mengontrol murid itu hal wajar dan murid juga akan mau mengikuti. Langsung, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsi yang terjadi, yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Sekolah. Ya, lanjut. Di sini perubahan paradigma kita rubah ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, guru sebagai pengontrol itu kita rubah menjadi guru sebagai fasilitator. Terus kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat kita rubah menjadi pembiasaan. Terus kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan itu kita rubah menjadi memberikan kebebasan berpendapat dan menghargai setiap hasil capaiannya. Yang berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kita rubah menjadi kesepakatan bersama. Ya, di sini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teori kontrol. Di sini stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya seharusnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Hingga sampai kita model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya kita harus berpikir menang-menang, win-win. Next, di sini disiplin. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata-kata disiplin. Ya, tegakkan disiplin. Jadi kalau dengan kata-kata disiplin ini, kira-kira apa yang ada di dalam pandangan Bapak Ibu, bayangan Bapak Ibu? Mematuhi tata tertib, mentaati aturan yang berlaku, garis merah, ya, dan sebagainya ya. Nah, kalau sudah ada menaati peraturan, ya, itu kaitannya dengan apa ya? Kalau sudah ada peraturan pasti ada apa? Sanksi, ya. Kalau sudah ada aturan melanggar pasti ada hukuman, sanksi. Ya, kita masuk ke disiplin. Di sini disiplin positif ya, disiplin positif. Berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini kita sebagai guru mengarahkan siswa agar mereka memiliki keyakinan untuk melakukan disiplin positif itu sehingga nilai-nilai kebajikan itu terwujud. Ya, nilai-nilai kebajikan. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kalau di lingkup sekolah, nilai-nilai kebajikannya itu mengacu pada profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan,
gotong royong, mandiri, kreatif hingga bernalar kritis. Sedangkan IDO Primary Years Program, di sini nilai-nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, hingga sampai percaya diri dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup life skill ini nilai-nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, next. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, maka kita berbicara tentang hal yang mutlak yang diperlukan oleh setiap individu untuk bertahan hidup, ya, dan berkembang. Kebutuhan ini bersifat biologis, fisik maupun psikologis. Kebutuhan bertahan hidup di sini ada kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang berikutnya, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya ada kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan terakhir ada kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga, dihargai, diakui prestasinya. Ya. Di sini contoh kasus. Ada contoh kasus Ibu Nita sebagai wali kelas 9C di SMP Negeri 2 Medoyo sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 9C telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, kira-kira apa, Pak? Kalau Bapak mengalami hal yang sama dengan Ibu Nita. Doni kan itu sering. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi akan saya menjawab tentang kasus dari Ibu Nita ini sebagai wali kelas. Di sini Doni yang dimana seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Yang dimana Doni ini merasa dia itu memiliki kekuasaan terhadap kelas 9C tersebut. Walau dia itu sudah pasti diberi uang jajan oleh orang tuanya, yang akan dilakukan itu adalah mengajak Doni untuk bercerita kenapa sih dia itu melakukan hal seperti meminta bekal makan siang pada teman-temannya, terus mencari solusi atas jawaban tersebut. Gitu. Dan mungkin alternatif jawaban Doni itu seperti yang tertera di depan. Tepuk tangan ya, terima kasih ya Pak Adi. Sudah sangat luar biasa sebagai guru. Bapak Adi sudah menambahkan prinsip-prinsip budaya positif. Yang pertama kali tentu kita sebagai guru akan menanyakan terlebih dahulu ya. Nanti akan masuk ke namanya salah satu alternatif solusinya itu menggunakan segitiga institusi. Nah di sini Doni kan akan menjawab. Kalau kira-kira dari jawaban pertama, kebutuhan dasar apa yang belum dia terpenuhi? Dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Bertahan hidup. Yang kedua, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Cinta kasih sayang. Ya, kebutuhan cinta dan kasih sayang yang belum didapatkan. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan apa? Kebutuhan penguasaan. Yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Kebutuhan apa itu? Kesenangan, bisa masuk kesenangan.
Ya, yang kelima, ia melakukannya karena iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya. Jadi kesenangan, bisa juga kebebasan. Ya, kebebasan ya. Ini adalah contoh kasus. Jadi kalau ada kasus itu kita gali dulu apa kebutuhan dasar yang terjadi. Next. Ya, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang tiga, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi perilaku manusia, manakah motivasi yang terbaik menurut kamu? Yang ketiga. Kenapa bukan? Baik, terima kasih. Menurut saya motivasi yang terbaik itu motivasi nomor 3 itu. Karena motivasi itu kita munculkan dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Intan atas tanggapannya. Ya, motivasi perilaku manusia terutama kita harapkan itu nomor 3. Mereka meyakini ya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kalau Bapak yang kedua, saya pertama yang ketiga Pak, terus berubah menjadi kedua. Ya, next. Hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau dengan kata hukuman, Bapak Ibu, hukuman bedanya sama konsekuensi itu apa? Kalau sebelum membaca teks itu Bapak Ibu, hukuman itu apa? Pak Miranda bisa? Hukuman itu spontan, ya, kepaksaan. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan. Iya, pintar sekali ya Bu Intan. Terima kasih. Bu Intan sudah mendalami nilai-nilai budaya positif ya. Ya, benar sekali ya. Hukuman itu biasanya spontan, tanpa berpikir ya. Sedangkan konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ya, kalau dari teks yang tertera, hukuman identik dengan cara untuk mewujudkan kontrol terhadap perilaku seseorang agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan ketika siswa tidak mengerjakan PR, maka kita memintanya berdiri di depan kelas agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan konsekuensi, dampak yang harus diterima dari sebuah tindakan. Misalnya, ketika siswa merusak buku, maka dia harus menggantikannya. Itu konsekuensi. Next. Ya, dari tindakan guru, yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Debbie ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita cek. Ya, udah. Yang kedua, Bapak Gatot ya, lari mengelilingi lapangan basket tadi karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, kita cek. Cupin. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, next. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Next, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Last, lari mengelilingi lapangan. Ini guru penjas ya. Menurut Bapak yang terakhir ini apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videokan. Konsekuensi karena pelajarannya sesuai dengan berarti Pak Dewi ini sudah menerapkan disiplin positif ya.
kita skip aja, next. Ya di sini konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Kalau hukuman itu ini konsep disiplin dengan identitas gagal termasuk hukuman dan penghargaan. Yang pertama hukuman itu menyakitkan. Ya Pak, kalau Bapak yang sering memberi hukuman kepada siswa pasti itu menyakitkan dan membekas seumur hidupnya. Ya, terus tidak nyaman. Setelah diberi hukuman pasti tidak nyaman. Yang ketiga murid takut. Ya kalau ketemu Pak Gatot pasti takut. Karena yang mereka pikirkan hukuman apa lagi yang akan mereka terima. Terus memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu kalau kita sering memberikan hukuman. Kalau penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Kok dia aja sih yang dikasih gitu ya. Kok banyak. Lanjut, mematikan kreativitas. Jadi cuma mengharapkan ibadah. Terus maupun dengan sistem ranking. Nah, ini sistem ranking kita masih berjalan. Ya, terus merampas hak menghargai dirinya. Ya, next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, pertama konsekuensi dan restitusi ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau konsekuensi penguatannya jangka pendek, kemudian perlu monitoring, berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ada perbedaan. Contoh kasusnya murid sering tidak mengerjakan tugas. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Murid sering tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman itu, guru menghukum murid menghormati bendera selama 20 menit. Itu hukuman. Guru marah-marah dan membuat murid takut, itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsultasi untuk mengerjakan tugasnya saat jam istirahat, walaupun sebanyak 3 kali lipat. Terus, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru kita ya. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, next. Di sini ada contoh 5 penerapan posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau dari kata-kata patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, itu kira-kira apa? Kira-kira apa? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, itu teori kontrolnya apa? Posisi kontrolnya sebagai penghukum kita cek. Oke. Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Itu? Ya, silakan kita coba cek. Ayolah yang tertib, buat guru-guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Ini sebagai teman. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Manajer. Oh, salah bicara. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu baru membuat merasa bersalah. Sering nggak ibu melakukan itu? Iya, sering. Paling sering ya. Paling sering ibu-ibu itu membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali. Ya, di sini ada contoh ya. Kita lihat.
dalam menerapkan Bisa jadi ikut bicara. kurang. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi posisi Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Ya begini ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Masih kerja sih Bu. Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan begini terus lagi ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jalan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah.
kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Terus 8 Limanya ini kan. 5 hari ya 8 keluarin. Jadi limanya ini. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak terkejar Bu. Yang menyindir ya. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam persidangan, guru berbicara dengan nada suara ramah, maka cenderung bersendak gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, murid ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Coba. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau menggunakan penghitung atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini sama ibu saya. Siapa yang merasa ini? Kayaknya lebih dia dong. Lebih dia. Bu ini. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia
bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun ini? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu Bapak Ibu ya. Kelima, posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu sudah melihat bagaimana posisi kontrol sebagai seorang penghukum, sebagai teman, pemantau, sebagai pembuat merasa bersalah, dan terakhir manajer. Jadi dari kelima itu menurut Bapak Ibu mana yang terbaik? Penghukum. Kenapa Bapak? Jadi mulai ya, teman. Kalau Ibu teman. Kalau pemantau ya. Kalau Pak Sastra apa? Manajer. Kalau Pak Agus apa? Agus apa? Merasa bersalah. Nah, terus kalau Bu kita Bu Pak William mana? Ya, jadi dari 5 posisi kontrol itu yang terbaik adalah posisi manajer. Jadi penghukum itu adalah posisi yang paling rendah. Pembuat merasa bersalah juga posisi yang kedua terendah. Ya, posisi yang agak ke atas itu teman, pemantau, dan manajer. Ya. Jadi dari tayangan yang disampaikan tadi Bapak Ibu bisa melihat adegannya ya. Kalau posisi manajer itu dia akan menggunakan yang namanya nanti segitiga restitusi. Menstabilkan dulu, terus menanyakan keyakinan kelasnya gitu ya. Hingga sampai dia menemukan solusi. Ya. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya belum. Ibu Sudani gimana Bu? Baik, terima kasih. Menurut saya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Yang pertama, jika sebuah peraturan yang dibuat masih bisa dilakukan pelanggaran. Tapi kalau peraturan itu diyakini, itu akan bisa ditaati. Ya, mantap sekali ya jawabannya. Bukan jawaban guru-guru profesional. Saya ikut CIP. Ya, kita lanjut ya. Mengapa keyakinan? Kita tanya keyakinan kelas. Ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, di sini cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak Ibu itu menggali peraturan yang ingin disepakati. Jadi kita ajar anak-anak peraturan apa yang ingin kita sepakati di kelas ini. Contohnya, Pak Adi mau kelas kita seperti apa?
masih atau bersih rapi. Ya, bersih rapi. Kalau Bu Intan, ya. Terus kalau Pak Dedi tidak ada bullying gitu ya? Ya. Terus tidak, ya. Dan juga saling menghormati. Ya, saling menghormati gitu ya. Jadi semua aturan yang kita gali itu pada siswa kita ambil semua ya. Kalau pakai apa namanya? Nah, tas itu yang kita tempel semua, posit itu kita tempel semuanya. Kemudian kita lihat peraturan-peraturan yang mereka inginkan. Terus yang kedua, kalau ada ketemu kata-kata yang negatif kita ubah menjadi positif. Misalnya tidak ada bullying, berarti kita ubah menjadi saling menghargai. Ya, sesama warga kelas saling menghargai. Jadi kata-kata tidak itu kita ubah. Tidak membuang sampah sembarangan kita ubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu. Setelah mengubah peraturan yang dibuat dengan kalimat positif, kita carikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Misalkan saling menghormati, tadi kan tidak bullying ya, kita ubah menjadi saling menghormati. Terus nilai kebajikannya apa itu? Saling menghormati. Kalau misalkan tidak membuang sampah, menjaga kebersihan, berarti nilai kebajikannya tanggung jawab, kebersihan, keindahan dan sebagainya. Lalu keyakinan kelas dan bukan keyakinan kelas. Nah, setelah kita temukan nilai-nilai kebajikannya, kita tentukan mana yang kita jadikan keyakinan kelas, mana yang bukan menjadi keyakinan kelas. Ya. Kemudian yang terakhir baru kita kegiatan pendalaman. Di sini kita sampaikan membersihkan kelas itu tugas guru apa tugas murid? Murid dan guru bersama-sama. Guru sebagai pemantau, murid yang menjalankan. Ya, kalau misalkan jadi itu kita kalau mengerjakan PR itu tugas guru apa tugas murid? Tugas gurunya pemantau. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, berikut ini implementasi penerapan keyakinan kelas yang pernah saya praktikkan kepada siswa kelas 8A. Yang pertama itu dalam pembentukan keyakinan kelas, kami menggali peraturan yang ingin disepakati. Jadi semua siswa diajak untuk menuangkan peraturan atau keyakinan kelas apa yang ingin disepakati. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan peraturan kelasnya, kita rubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalkan tadi siswa ada yang membuat tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita rubah menjadi peraturan yang berupa kalimat positif, yaitu siswa saling menjaga kebersihan di kelas. Kemudian setelah merubah kalimat negatif menjadi positif, kita menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan, misalkan saling menghargai itu nilai kebajikannya sopan santun, atau bisa juga saling menghargai itu sendiri. Kalau misalkan tidak membuli atau itu jatuhnya kepada kesopanannya, sopan santun. Lanjut, setelah membuat peraturan kelas menjadi nilai kebajikan, kita tentukan mana yang termasuk keyakinan kelas dan mana yang bukan keyakinan kelas. Siswa di sini memilah sendiri keyakinan kelas mana yang mereka ingin sepakati. Dan setelah itu yang terakhir, tahap terakhir, kita melakukan kegiatan pendalaman. Jadi kegiatan pendalaman ini siswa dan guru itu sama-sama menentukan mana yang termasuk tugas siswa, mana yang termasuk tugas guru. Misalkan membersihkan lingkungan kelas, berarti itu termasuk tugas siswa dan tugas guru. Siswa mengerjakan kebersihan dan guru bisa ikut serta ataupun memantau. Ya, ini implementasi yang pernah saya lakukan
membuat keyakinan kelas di kelas 8A. Berikut ini contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama murid di kelas 8A, yaitu kesepakatan keyakinan yang disepakati. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai, kemudian bekerja sama menjaga kebersihan, kemudian menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, kemudian bertanggung jawab apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, dan yang kelima, saling menjaga keamanan dan ketertiban kelas, dan yang terakhir kesepakatannya itu keyakinannya saling tolong menolong sesama teman. Ya, di dalam membuat keyakinan kelas ini, siswa, ya, saya meminta tanggapan ya, komentar dari siswa setelah membuat keyakinan kelas ini, apa yang mereka rasakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Eka Pajasari, saya dari kelas 8. Di sini kami sangat senang sekali telah membuat kesepakatan kelas yang dibimbing langsung oleh Ibu Desta, sehingga kelas kami merasa lebih nyaman, tertib, dan semakin semangat buat belajar. Ya, itu tadi salah satu tanggapan dari siswa kelas 8 yang memberi komentar. Dia sangat senang dengan membuat keyakinan kelas tadi. Mereka bisa menjadi lebih semangat karena kelasnya bisa jadi lebih bersih, lebih tertib, dan mereka jadi semangat belajar karena lingkungan sudah kondusif. Ya, berikut ini refleksi. Setelah kami membuat keyakinan kelas, di sini saya membuat refleksi, yaitu ada hambatan yang dihadapi dalam membuat keyakinan kelas ini, yaitu yang pertama, kurangnya partisipasi siswa. Jadi di sini siswa mungkin merasa tidak nyaman untuk berbicara, takut salah, atau tidak tertarik dengan proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, solusinya, rencana perbaikannya untuk kedepannya yaitu saya akan berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang aman dan inklusif, dan memberikan contoh yang jelas, dan mendorong setiap siswa untuk memberikan masukan. Yang berikutnya itu perbedaan pendapat yang signifikan. Jadi antara setiap siswa itu karena memiliki latar belakang dan nilai yang berbeda-beda, sehingga agak kesulitan untuk mencapai kesepakatan bersama. Rencana perbaikannya untuk kedepannya itu saya akan berusaha untuk memfasilitasi diskusi, mengajarkan siswa untuk saling menghargai perbedaan pendapat dan mencari titik temu yang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian yang ketiga, hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya komitmen ya. Siswa mungkin tidak merasa memiliki kepemilikan terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat. Nanti di rencana perbaikan pada saat pembuatan keyakinan kelas berikutnya, saya berusaha untuk melibatkan siswa secara aktif dalam setiap tahap pembuatan keyakinan kelas dan membuat mereka merasa bahwa keyakinan tersebut adalah hasil kerjasama mereka. Nah, kira-kira Bapak Ibu, sekarang kan banyak yang jualan tuh keyakinan kelas, sampai ada di Tokopedia, ada di Shopee. Kira-kira kalau kita beli keyakinan kelas seperti itu sah apa tidak? Kenapa? Karena tidak dibuat dengan warna kelasnya. Ya, desainnya. Kalau desainnya boleh, tapi itu hasil dari kesepakatan keyakinan di kelasnya, bisa di kelas ya. Jadi kalau beli jadi itu, makanya waktu Pak Kepala Sekolah bilang kok dari A sampai D itu sama, berarti ada copy paste di sana ya, tidak murid ya. Ya, next. Nah, ini dia yang materi restitusi yang tadi Bapak Ibu lihat tayangan yang kelima sebagai manajer, itu adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004. Ya, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, di sini menstabilkan identitas. Tadi yang seperti ada tayangan, yang menstabilkan identitas itu seperti apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah, ibu ya, biasanya Pak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus kamu berhak merasa begitu. Itu kata kalimat-kalimat yang kita sampaikan pada saat menstabilkan identitas. Jadi kalau ketika ada murid berbuat salah, kita panggil, kita stabilkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Tapi tidak mesti ya, juga disesuaikan dengan kondisinya. Yang kedua, itu ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kata-katanya biasanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya, terus atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kayak terlambat tadi pasti kamu punya alasan. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan, kalau kalimatnya misalkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa, itu kita sampaikan. Sehingga nanti dari hasil restitusi itu, anak-anak itu menemukan solusi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Bapak Ibu, di sini saya telah melakukan penerapan praktek segitiga restitusi, di mana dengan dua kasus yaitu siswa yang melakukan pelanggaran pada saat jam pelajaran. Nah, langkah-langkah yang kita ambil pertama kali yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kasus pertama yang saya lakukan yaitu siswa tidak fokus dan bermain saat pelajaran. Di mana pada saat pembelajaran di kelas ada siswa yang bernama Kusuma bercanda kepada temannya dengan melempar pesawat kertas ke arah temannya. Saat itu guru menegur Kusuma untuk tidak bercanda selama pembelajaran di kelas. Tapi Kusuma diminta untuk bersikap sopan dan fokus dengan pelajaran. Akan tetapi tidak lama kemudian dia kembali melakukan melempar pesawat kertas ke arah temannya. Nah, yang pertama yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas dengan memanggil siswa untuk datang ke ruang guru. Terus saya menanyakan, Kusuma, kenapa kamu tadi bermain di kelas saat pelajaran Ibu Santi? Katanya sudah diminta untuk tidak bercanda dan fokus jika belajar, namun mengulanginya lagi. Nah, terus Kusuma menjawab, enggak Bu, cuma sekali. Terus kalimat selanjutnya, Ibu tidak ingin menyalahkan kamu atau membuat kamu di posisi bersalah. Ibu hanya ingin mengajak kamu mencari solusi apabila ada hal yang membuat kamu tidak fokus sampai bermain pesawat kertas di kelas. Dan siswa pun meminta maaf. Maafkan saya Bu, saya mengaku salah. Setelah menstabilkan identitas, kita lanjut ke tahap kedua yaitu validasi tindakan. Di sini dalam validasi tindakan, saya menyampaikan kesalahan apa yang kamu lakukan, dan siswa menjawab, saya mengganggu teman saat pelajaran. Terus
dilanjutkan dengan kamu pasti punya alasan mengapa kamu bisa melakukannya. Kusuma menjawab, saya cuma iseng aja Bu, saya lagi suntuk karena sudah 3 hari ini saya tinggal di rumah sendiri karena orang tuanya sedang ada urusan di luar kota. Setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Di sini saya menanyakan keyakinan. Jika kamu bermain di kelas dan mengganggu teman, kira-kira keyakinan sekolah apa yang telah disepakati dan bertentangan dengan yang kamu lakukan? Dan siswa menjawab, bermain pesawat kertas dan mengganggu teman saat pelajaran. Terus saya kembalikan bertanya lagi, apakah yang kamu lakukan sesuai dengan kesepakatan sekolah? Dan siswa menjawab, tidak Bu, maaf Bu. Gitu. Kemudian saya lanjutkan, apakah Kusuma mau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Dan dia menjawab, iya Bu, saya mau. Dan kemudian saya tanyakan kembali, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Nah, dia menjawab, dia akan serius dan fokus saat pelajaran. Nah, setelah itu kita gali lagi, ya. Saya gali lagi bagaimana caranya agar kamu bisa serius dan fokus. Lalu siswa menjawab, saya akan memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian kita tanya kembali, apakah tugas yang diberikan Ibu Santi sudah dikerjakan? Siswa menjawab, belum Bu, nanti setelah ini saya kerjakan. Nah, kita hargai ya, lalu kita sampaikan, baik Ibu hargai usahamu untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, Ibu tidak sabar untuk melihat tugasmu. Dan siswa pun akhirnya berkata, baik Bu, saya akan mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Nah, setelah itu saya mempersilakan siswa untuk kembali ke kelasnya. Dan siswa kembali ke kelas dengan senyuman, ya. Dia merasa bahwa ada solusi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Ya, berikut ini praktik yang saya lakukan bersama siswa. Kusuma, tadi Ibu mendapat kabar kalau pada saat pelajaran Ibu Santi, kamu bermain pesawat kertas. Ibu Santi sudah menegur kamu agar kamu fokus dalam pelajaran, tapi kamu mulainya lagi. Kenapa, Nak? Ibu tidak ingin membuat kamu menjadi merasa bersalah. Ibu hanya ingin kita bisa mencari solusi kenapa kamu pada saat pelajaran tidak fokus sehingga bermain. Kesalahan apa yang telah kamu lakukan tadi? Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan itu? Jika kamu melakukan kesalahan dan bermain di kelas, kira-kira kesepakatan sekolah apa yang telah kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan itu benar? Jadi, apakah kamu semua mau memperbaiki kesalahan itu? Iya. Jadi, kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Bagaimana caranya agar kamu bisa fokus dalam belajar? Dengan mengerjakan soal. Selain itu ada, misalkan kalau kamu fokus dalam belajar itu, yang membuat kamu fokus itu apa? Tidak ada. Jadi kalau mungkin kamu bisa memperhatikan lebih serius lagi, ya. Tugas Ibu Santi sudah kamu kerjakan. Apa yang kamu lakukan? Ibu hargai usaha kamu ya. Nanti kalau tidak sabar juga melihat hasil dari tugasmu, semoga kamu bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan tidak mengulangi lagi kesalahanmu ya. Kamu bisa kembali ke kelasnya.
C. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru. Dengan berdiskusi tadi, saya menyadari telah melakukan kesalahan bermain saat guru sedang menjelaskan materi dan mengganggu teman. Saya telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu agar tidak bermain saat pembelajaran, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Itu tadi kasus yang pertama, siswa bermain pada saat jam pelajaran. Yang praktik kedua, penerapan kedua yang saya lakukan pada segitiga restitusi ini, yaitu pada kasus kedua pada saat pembelajaran di kelas, Ria salah satu siswa kelas 9 izin ke UKS untuk mengambil obat dan beristirahat karena sakit kepala. Namun siswa tersebut dari laporan Satpam berada di kantin selama jam pelajaran saya. Nah, yang pertama dalam melakukan menstabilkan identitas, saya panggil dulu Ria ke ruang guru. Lalu saya menyatakan, Ria, Ibu mendapat laporan bahwa kamu tidak pergi ke UKS untuk beristirahat, melainkan ke kantin. Dan siswa pun menjawab, enggak ada Bu. Dan lalu saya bertanya lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu hanya ingin mengajak kamu mencari solusi jika benar seperti laporan tersebut. Dan siswa menjawab, maafkan saya Bu, saya mengaku salah. Setelah menstabilkan identitas, kita lakukan validasi tindakan. Ya, kita tanyakan, kesalahan apa yang kamu lakukan? Lalu siswa menjawab, saya telah berbohong, mengatakan ingin ke UKS mencari obat, tapi saya malah ke kantin. Lalu kita tanyakan kembali, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Dan siswa menjawab, tadi pagi saya bangun kesiangan Bu, jadi saya tidak sempat makan di rumah karena takut datang terlambat. Jadi perut saya lapar pada saat jam pelajaran. Nah, kita tanyakan lagi, sekarang kamu sudah makan? Sudah Bu. Ya. Setelah validasi, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan sekolah apa yang telah disepakati? Siswa menjawab, mengikuti pembelajaran dengan baik. Apakah yang Ria lakukan? Nah, si siswa menjawab lagi, makan di kantin selama jam pembelajaran. Lalu kita tanyakan lagi, apakah itu sesuai dengan kesepakatan sekolah? Dan siswa menjawab, tidak Bu, maaf Bu. Nah, apakah Ria mau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Nah, kemudian siswa menjawab, ya Bu, saya mau. Kita gali lagi, hal apa yang bisa dilakukan siswa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, siswa menjawab, dia akan berusaha untuk bangun pagi dan sarapan di rumah sehingga tidak lapar pada saat jam pembelajaran. Terus kita tanya lagi, gali, bagaimana caranya biar bisa bangun pagi? Lalu siswa menjawab dengan menghidupkan alarm di handphone dan men-setting pengulangan setiap hari. Nah, lalu kita sampaikan kepada siswa, baik, ya Ibu hargai usahamu untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Semoga kedepannya bisa bangun lebih pagi. Dan siswa pun menjawab, terima kasih, dan siswa disilakan kembali ke ruangan. Ya, pada praktek ini saya lakukan bersama siswa kelas 8C.
Dari berdiskusi tersebut, jika berbohong adalah merupakan yang salah. Saya telah melanggar keyakinan kelasku, yaitu kejujuran. Saya tidak akan memulainya lagi. Ya, itu tadi praktek segitiga restitusi yang saya lakukan bersama siswa. Di sini saya melakukan refleksi, di mana pada saat melakukan segitiga restitusi ini, kita memerlukan komunikasi yang terbuka dan jujur. Karena dalam penerapan restitusi, guru harus mampu mendengarkan penjelasan siswa, menyampaikan harapan dan memberikan dukungan. Terus ketika siswa merasa didengarkan dan dihargai, mereka akan lebih terbuka untuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Ya, terus rencana perbaikan dalam implementasi ke depannya, saya akan berusaha untuk memberikan dukungan emosional kepada siswa. Selain memberikan konsekuensi, di sini kita juga perlu memberikan dukungan emosional agar mereka tidak merasa terisolasi atau putus asa. Yang berikutnya, menggali lebih dalam apakah tindakan restitusi yang diberikan sudah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Bapak Ibu mau peregangan dulu? Ya, silakan. Boleh berdiri?
Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah SBT dan saya sudah menyampaikan tadi disiplin positif ya, tentang bagaimana paradigma baru, terus tentang kontrol, kebutuhan dasar manusia, hingga restitusi. Dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, apakah Bapak Ibu ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sudah mengerti dan memahami. Ya, sudah tidak memahami. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan diseminasi kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita terapkan khusus di kelas kita masing-masing. Semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri dengan selamat siang dan salam bahagia.